Saya itu lagi meminta izin lurah, camat, bupati, gubernur, presiden bikin kesepakatan perang, itu aja. Ya, kalau perang Kalau masalah perang, gua paling di depan berantas Wahabi, bahasa Ba'alawi, biar gua dapat pahala syahid. ya kan gini, Tengku Hos, mohon maaf, kalau pemerintah memberikan legitimasi perang, berarti kan nanti perangnya halal, kan legal kan perangnya. Iya, gua paling di depan. Jadi ubah-ubahnya jadi ini, jadi apa? Jadi hamba saya nanti. Woi, mantap. Saya juga mau satu. Jangan, harus jual beli. Oh, jual beli. Guyonan Said. Saya juga punya istri 2, nggak boleh nambah lagi. Punya istri kan kalau beli budak boleh. Oh iya ya. Saya ngomong sama teman-teman polisi mulai polsek, polres, polda sama mabes, ayo bikin izin untuk kami perang sama Pak Alwi, aku bilang. Bikin ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Isu nasab habaib ini sepertinya juga akan menjadi upaya pelemahan terhadap ajaran dan tokoh ahlu sunnah wal jamaah, serta penghancuran NU dari dalam. Saya tidak mau fokus pada omongan sampah orang-orang tadi, nggak ada manfaatnya, omongan orang goblok ya. Di sini saya mau melihat dari sisi yang lebih luas, bahwa kenapa nasab habaib yang sekarang dipermasalahkan ini kok baru muncul dan heboh belakangan ini di Indonesia. Ya sekitar 1 tahunan lah. Padahal sebelumnya itu adem-adem saja, nggak ada persoalan. Toh baik habaib maupun para kiai sama-sama mengerti bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari keturunan, melainkan ketakwaan. Walaupun tidak memungkiri bahwa dalam Islam secara nasab keturunan Nabi itu lebih mulia ketimbang yang bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayangnya isu nasab ini malah dihembuskan oleh segelintir orang atau kelompok kecil yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah dan NU. Jadi mungkinkah fenomena ini hanyalah suatu kebetulan atau ada rekayasa kepentingan di baliknya? Kalau saya melihat perkembangannya di media sosial, narasi merendahkan habaib dan ulama terus bergulir dan bersambung dari satu opini ke opini yang lain, yang selanjutnya dianggap saling berhubungan. Misalnya, menghubungkan nasab dengan kesalahan beberapa oknum habib. Kemudian dimulai dari isu nasab tadi, yang awalnya dikoar-koarkan sebagai kajian atau penelitian ilmiah, tapi pada faktanya sudah jauh dari ilmiah. Tingkah laku dan pemikiran oknum habib selalu disorot, digoreng-goreng, dan dibuat framing murahan yang cacat nalar sampai menuduh-nuduh bahwa habaib adalah kelompok berbahaya, penjajah, Yahudi, penipu, bahkan parahnya sampai muncul kicauan untuk mengusir keturunan Yaman atau habaib dari negara ini dengan bungkus isu pemalsuan nasab itu tadi. Artinya, strategi mereka, bagaimana sekiranya tokoh-tokoh panutan umat, dalam hal ini habaib, tidak dipercaya dan tidak diikuti lagi. Kemudian kita bisa lihat, nada-nada penuh emosi bergentayangan di ruang-ruang media sosial, utamanya di media YouTube. Bahkan kalangan awam telah terseret dalam arus masalah ini. Akhirnya, komentar-komentar bernuansa tidak ramah bermunculan. Saling bully, ujaran kebencian, dan saling hina, serta sentimen ras tertentu nyaris setiap hari disuguhkan. Tapi ternyata tidak hanya itu. Mereka tidak hanya menyerang kalangan habaib dengan tuduhan-tuduhan tadi, tapi juga berupaya melemahkan kepercayaan umat terhadap ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang dimulai dengan berusaha mendistorsi ilmu nasab, yang akhirnya bisa merembet mempermasalahkan ilmu-ilmu yang lain dalam ahlu sunnah wal jamaah. Lalu juga mereka mendiskreditkan para ulama dan kiai yang berada di barisan habaib, terutama kiai NU. Mulai dari kalimat-kalimat nyinyir yang diarahkan kepada ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar, Az-Zabidi, As-Sahawi, dan ulama-ulama serta para kiai NU yang sekarang seperti para kiai yang karismatik sekelas Rois Am misalnya. Pokoknya yang tidak sepaham dengan mereka akan dihabisi karakternya. Maka jangan-jangan di balik fenomena ini ada kelompok di luar aswaja yang selama ini memang berharap terjadinya pertikaian dalam tubuh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia
khususnya NU. Di saat misalnya pertikaian itu terjadi, maka mereka akan masuk melakukan provokasi supaya umat meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meninggalkan NU. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinggalkan, maka harapan mereka NU ikut hancur. Kemudian mereka akan tertawa karena sebentar lagi peluang mereka untuk mencekoki pemahaman-pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah akan semakin terbuka lebar. Saya rasa umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terkhusus NU harus mulai sadar bahwa ada gelagat upaya kelompok tertentu yang mengintip celah-celah retakan dalam bangunan umat Islam aswaja. Mereka berusaha menyusup melalui yang mereka anggap celah-celah tersebut, kemudian menciptakan sentimen-sentimen anti kelompok tertentu dengan memanfaatkan kebodohan atau nafsu yang ada pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam tubuh Ahlus Sunnah itu sendiri. Saya juga curiga bahwa lebih luas lagi, perang masalah nasab ini dalam tanda kutip, ini sengaja dihembuskan sebagai strategi dan upaya menciptakan disintegrasi Islam dengan menghantam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU. Karena ormas NU lah yang paling terdepan dan kuat dalam menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kalau kita cermati, orang-orang yang ikutan berkomentar di kanal YouTube dan di media lainnya, sebagian dan banyak bukanlah umat Islam, dan sebagian lagi adalah kelompok ekstrim dan aliran sesat. Jadi setelah narasi bid'ah, mengkafir-kafirkan, dan tuduhan sesat lainnya terhadap amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak mampu menggoyahkan kekompakan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, maka mereka sekali lagi mencoba dengan melakukan adu domba habaib dan kiai dengan memanfaatkan kebodohan kalangan awam. Kiai dan habaib merupakan tokoh sentral Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sudah barang tentu, kiai dan habaib yang sebagaimana kita ketahui bersama, keduanya adalah sama-sama berpondasi dan mengusung serta bervisi pada Islam moderat atau tawasud, adil atau ta'adul, toleran atau tasamuh, dan bijak atau tawazun. Yang semua itu dikemas dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjunjung tinggi keilmuan yang bersanad pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut mereka, untuk menjauhkan umat dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terlebih dulu tokoh-tokoh panutan umat harus dikerdilkan agar tidak dipercaya, dengan cara mereka itu menyalah-nyalahkan pemahaman tokoh-tokoh panutan umat tersebut dan menfitnah mereka, sehingga pada endingnya kalangan awam akan meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harapan mereka. Narasi saya ini tidak mutlak benar, tapi juga tidak mutlak salah. Jadi silahkan kalau mau dibuat bahan untuk berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tetap dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sanad keilmuannya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.